Halo Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, bertemu lagi dalam Refleksi Gema. Sebelum kita mulai, mari kita meminta pimpinan Tuhan. Tuhan Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur sekali lagi buat hari yang baru, untuk kesempatan yang masih Kau berikan kepada setiap kami, untuk mendengar, untuk merenungkan dan belajar dari firman Tuhan. Biarlah apa yang akan disampaikan ini boleh tertanam dalam hati kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memberikan kami hikmat dan pengertian agar kami dapat memahaminya dan kami bisa melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan kita hari ini mengisahkan tentang 3 orang, yaitu Raja Zedekia, Ebed-Melek, dan Nabi Yeremia. Bacaan kita terambil dari Yeremia 39, ayatnya yang pertama hingga Yeremia 40 ayat ke-6. Seperti biasa, saya mengajak saudara sekalian untuk boleh membaca keseluruhan bagian firman Tuhan ini terlebih dahulu sebelum kita mulai. Bagian yang pertama mengenai Raja Zedekia, di ayatnya yang ke-5 hingga ke-7, berbunyi demikian. Tetapi tentara Kasdim itu mengejar mereka dan menyusul Zedekia di daratan Yeriko. Mereka menangkap dia dan membawa dia ke Ribla di tanah Hamat, kepada Nebukadnezar Raja Babel yang menjatuhkan hukuman atas dia. Raja Babel menyuruh menyembelih anak-anak Zedekia di depan matanya di Ribla. Juga semua pembesar Yehuda disembelih oleh Raja Babel. Kemudian mata Zedekia dibutakannya, lalu ia dibelenggu dengan rantai tembaga untuk dibawa ke Babel. Bagian yang kedua mengenai Ebed-Melek ada pada ayat 17 sampai ke 18. Pada waktu itu juga, demikianlah firman Tuhan. Aku akan melepaskan engkau, dan engkau tidak akan diserahkan ke dalam tangan orang-orang yang kau takuti. Tetapi dengan pasti, aku akan meluputkan engkau. Engkau tidak akan rebah oleh pedang, nyawamu akan menjadi jarahan bagimu, sebab engkau percaya kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Bacaan yang terakhir, Yeremia 40 ayatnya yang keempat. Maka sekarang, lihatlah aku melepaskan engkau hari ini dari belenggu yang ada pada tanganmu itu. Jika engkau suka untuk ikut pergi dengan aku ke Babel, marilah, aku akan memperhatikan engkau. Tetapi jika engkau tidak suka untuk ikut pergi dengan aku ke Babel, janganlah pergi. Lihat, seluruh negeri ini terbuka untuk engkau. Engkau boleh pergi kemana saja engkau pandang baik dan benar. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Nah, saudara-saudara, kita telah melihat, kita telah mendengar ada 3 orang yang dikisahkan tadi. Ada Ebed-Melek dan Nabi Yeremia yang mewakili orang-orang yang taat pada firman Tuhan. Dan ada juga Raja Zedekia mewakili orang yang tidak taat akan firman Tuhan. Kita melihat bagaimana nasib mereka begitu berbeda. Bagaimana kehidupan mereka tergantung pada keputusan mereka untuk taat atau tidak taat akan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, ada sebuah quote dari Aidan Wilson Tozer. Dia katakan, "The driver on the highway is safe not when he reads the sign, but when he obeys them." Seorang pengemudi di jalan selamat bukan ketika dia membaca rambu, melainkan ketika dia menaatinya. Tapi saudara, berbicara tentang ketaatan bukanlah hal yang mudah. Sebagai manusia yang berdosa, kita tahu natur kita ini membuat kita sulit untuk taat pada firman Tuhan. Contoh ketidaktaatan yang paling gampang, paling sering kita temui di jalan. Ketika banyak pengemudi-pengemudi motor yang sering sekali melawan arus karena mereka malas untuk putar balik. Padahal itu membahayakan dirinya dan juga orang lain. Bapak Ibu, saya yakin dalam hidup saudara dan saya, kita sering menghadapi situasi yang membuat kita harus memilih mengikuti arus dunia ataukah kita mau taat pada firman Tuhan. Pertanyaannya, putusan apa yang lebih sering kita ambil? Bapak Ibu Saudara, melalui firman Tuhan hari ini, kita kembali diingatkan mengapa ketaatan dalam melakukan firman Tuhan itu begitu penting. Poin pertama, karena Tuhan memanggil kita untuk taat.
Dalam Yohanes 14 ayat 15 dikatakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Bapak Ibu Saudara, kalau kita flashback masa-masa kita pacaran, atau mungkin kita yang sekarang sedang pacaran, atau hubungan suami istri kita dengan pasangan. Ketika kita begitu mengasihi pasangan kita, maka ketika pasangan kita meminta sesuatu yang dia ingin kita lakukan, kita akan menurunkan ego kita dan kita berusaha untuk memenuhi keinginan mereka karena kita begitu mengasihi mereka. Mari kita lihat kehidupan kita. Apa sih yang paling kita kasihi? Seberapa dalam kita mengasihi Tuhan sampai kita rela untuk taat pada perintah Tuhan, saudara? Yang kedua, ketaatan adalah tindakan dan bukti nyata penyembahan kita kepada Tuhan dalam hidup kita. Ketaatan melakukan firman Tuhan merupakan respon sukacita kita karena Tuhan telah terlebih dulu memberikan keselamatan kepada kita. Ketaatan tidak menyelamatkan kita, saudara, tetapi kita diselamatkan untuk taat pada Tuhan. Yang ketiga, tidak taat pada Tuhan mengarahkan kita kepada dosa dan kematian. Buktinya kita bisa lihat sendiri dalam firman yang tadi telah kita baca, bagaimana nasib Raja Zedekia begitu tragis karena dia tidak taat sama Tuhan. Jangan sampai hidup kita mengalami hal yang sama karena kita memilih untuk tidak taat. Dan yang terakhir, Tuhan memberkati orang-orang yang taat padanya. Lukas 11 ayat 28 dikatakan, "Diberkatilah mereka yang mendengar firman Allah dan melakukannya." Saudara, menjadi pendengar itu baik. Bahkan kita perlu mendengarkan firman Tuhan seperti yang kita lakukan saat ini. Tapi jangan sampai kita hanya berhenti menjadi pendengar saja. Mari kita berusaha menjadi orang-orang yang mau melakukan, mempraktekkan firman Tuhan. Sehingga kita boleh menjadi orang-orang yang diberkati, sebagaimana Ebed-Melek dan Nabi Yeremia. Nah, saudara-saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama menjadi anak Tuhan yang punya kerinduan untuk terus mendengar dan belajar akan firman Tuhan. Tetapi terlebih lagi kita punya kerinduan untuk mau melakukan firman Tuhan. Mau mempraktekkan apa yang telah kita dengar dan kita pelajari lewat firman Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Dimanapun dan kapanpun saudara dan saya ditempatkan oleh Tuhan. Memang sulit, tidak mudah saudara, dan saya yakin itu. Tetapi jikalau kita gagal, jangan menyerah, jangan berhenti. Tetap tekun saudara, dan ingat bahwa ada Roh Kudus yang terus menyertai kita dan menolong kita agar kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mari kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang taat melakukan firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Engkau mengajarkan kami kembali bahwa kami diselamatkan oleh Tuhan untuk taat. Tuhan, biarlah kami tidak hanya menjadi pendengar saja, tetapi Engkau mau berikan kerinduan dalam hati setiap kami untuk boleh menjadi orang-orang yang mau dan rindu untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Dan biarlah kehidupan kami ini boleh menjadi kemuliaan bagi Tuhan saja. Kau memberkati firman-Mu, Kau memberkati kehidupan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.